Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada hari ini 20 April 2022. Dalam kekuatan Tuhan, masing-masing kita sudah melakukan berbagai aktivitas kita sepanjang hari ini. Dan Tuhan sudah mengantarkan kita untuk menerima malam pemberiannya. Mari kita siapkan hati kita, mengangkat syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk seluruh perhatian dan kasih sayang-Mu demi dan untuk hidup dan keselamatan kami. Terima kasih Bapa, kami sudah terima malam pemberian-Mu. Sesaat lagi kami akan beristirahat. Namun sebelumnya kami mau mengangkat syukur kami kepadamu dan mendengarkan firman-Mu. Datanglah dan memberkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mendengarkan satu bagian Alkitab dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-12 bagian B. Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku. Itu adalah perkataan dari anak bungsu kepada ayahnya. Kita harus ingat bahwa ternyata ada motivasi yang amat berbeda dari kehidupan anak bungsu ini dalam hari-hari hidupnya. Baginya, kehidupan ini dapat dia alami dan dia jalani hanya semata-mata atas kekayaan dan kepemilikan yang memperlengkapi kehidupannya. Karena itu dia segera meminta bagian dari ayahnya supaya memberikan apa yang menjadi haknya. Dan setelah sang ayah memenuhi permintaannya, memberikan bagiannya kepadanya, dia dengan bangga meninggalkan sang ayah. Dengan harta milik yang telah memperlengkapi hidupnya, kekayaan yang telah memperlengkapi hidupnya, dan dia serta-merta meninggalkan ayahnya untuk bepergian ke tempat yang jauh. Tentu dia berpikir bahwa kekayaan yang memperlengkapi hidupnya itu sudah cukup baginya untuk ada dan hidup di tengah-tengah dunia ini. Sebab bukankah itulah yang menjadi tujuan hidupnya di tengah-tengah dunia ini? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Prinsip hidup seperti yang dimiliki oleh anak bungsu dari kisah ini sesungguhnya adalah prinsip hidup yang amat membahayakan bagi kehidupan dirinya. Dan juga akan menjadi prinsip hidup yang membahayakan bagi kehidupan kita umat manusia masa kini. Kalau ternyata
motivasi hidup kita hanyalah untuk mendapatkan bagian-bagian materi untuk memperlengkapi kehidupan kita dan sekaligus berusaha untuk meninggalkan Sang Bapa di dalam hidup kita. Kita harus sadar bahwa keadaan bisa mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Itu telah terbukti bahwa ketika anak bungsu itu menerima bagiannya dan dia meninggalkan sang ayah dan ada di tempat yang lain, dia mengalami perubahan keadaan hidup dan itu amat membahayakan hidupnya. Ternyata hidup ini tidak hanya materi. Hidup ini tidak hanya kekayaan. Hidup ini tidak hanya hal-hal material yang memperlengkapi kehidupan kita. Tapi hidup ini harus lebih terikat kepada Sang Bapa sebagai Sang Pemberi segala-galanya bagi kelanjutan hidup kita di bumi ini. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, perlu ada perubahan di dalam kehidupan kita. Seringkali demi dan untuk mendapatkan berbagai kebutuhan dalam hidup kita, kita kemudian tidak lagi memiliki relasi dengan Tuhan di dalam hidup ini. Waktu-waktu hidup kita, hari-hari hidup kita, seluruhnya kita mau gunakan untuk dan demi mendapatkan hal-hal material untuk memperlengkapi hidup kita. Seringkali kita katakan kita punya waktu tidak cukup untuk bisa ada dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Lebih banyak waktu kita arahkan demi dan untuk hal-hal material di dalam hidup ini. Karena itu melalui perenungan ini perlu kita sadari. Jangan pernah karena kepemilikan, karena material yang memperlengkapi kehidupan kita, membuat kita mencoba untuk menjauhkan diri kita dari hadirat Sang Bapa. Keputusan yang demikian itu dapat membahayakan kehidupan kita. Mengapa? Karena keadaan hidup ini bisa mengalami perubahan dalam hidup kita. Bisa saja suatu ketika kita tidak lagi memiliki sesuatu untuk menjamin kehidupan kita di bumi ini. Kita ingat pengalaman hidup dari Ayub. Dalam sekejap, kekayaan dan kepemilikannya tidak lagi menjadi bagian bagi hidupnya. Syukurlah pada waktu itu Ayub punya relasi yang kuat dengan Sang Bapa. Dan di dalam relasi yang kuat dengan Sang Bapa, Allah kemudian bertindak untuk membantu Ayub untuk mengalami lagi berbagai kepemilikan di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Karena itu, mari perhatikan hari-hari hidup kita. Jangan pernah ada usaha untuk meninggalkan Sang Bapa di dalam hidup ini. Karena itu akan membahayakan
hari-hari hidup kita selanjutnya. Berilah diri kita, serta gunakanlah waktu sebagai bagian dari Tuhan untuk kita dapat berikan bagi Tuhan. Ada saat di mana kita dapat bekerja, tapi ada saat di mana kita mesti punya relasi yang kusuk dengan Tuhan, memohon hadirat-Nya untuk membantu kita. Sebab pada akhirnya kita akan tinggalkan segala sesuatu yang memperlengkapi hidup kita untuk kita kembali kepada pemilik hidup kita, kembali kepada Sang Bapa. Kalau kita perhatikan di kisah anak yang hilang ini, semua kepemilikan tidak lagi memperlengkapi hidupnya. Yang tersisa adalah Sang Bapa yang sedang menanti dia dengan penuh cinta kasih. Ini mau mengingatkan kepada kita, pada akhirnya kita akan kembali dengan tangan kosong menghampiri Sang Bapa kita. Karena itu selagi kehidupan ini diperkenankan, sediakan waktu bagi Sang Bapa. Ada di hadirat-Nya, penuh dengan pujian dan penyembahan kepadanya, sehingga kita benar-benar menjadi anak-anak yang dikasihinya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kami. Tolonglah kami supaya kami sadar benar bahwa kami harus tetap terikat kepada Sang Bapa sebagai pemilik dan penyelenggara hidup kami. Jangan pernah kami mengandalkan hal-hal yang material yang setengah memperlengkapi hidup kami dan mencoba untuk melupakan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Malam ini hamba terus berdoa untuk umat-Mu yang ada dalam penderitaan sakit, baik dalam rumah tangga mereka maupun di rumah-rumah sakit, baik yang ada di Kota Kupang maupun yang sedang mencari perawatan medis di Pulau Jawa, di Surabaya, Jakarta, Bandung, di mana saja umat-Mu tengah berjuang. Bapa, berbelas kasihlah dengan umat-Mu dan beri bagi mereka pemulihan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami akan beristirahat malam ini. Tapi kami ingat keadaan negeri kami, bangsa kami. Ya Bapa, berkati para pemimpin bangsa kami. Berkati juga semua kami sebagai rakyat di Rumah Bersama Indonesia. Supaya kami benar-benar saling mengasihi, saling menghormati satu dengan yang lainnya. Demi kedamaian hidup bersama di Rumah Bersama Indonesia ini. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ini sembah kami. Demi Kristus, kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.